Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambil nunggu yang lain ngumpul ya, izin nulis judul dulu. Jadi guys, pada malam hari ini kita akan ngebahas tema yang menarik banget, jarang banget dibahas ya. Tentang aware dengan kesehatan reproduksi anak laki-laki bersama Dr. Oka Negara M. Biomed Vias. Oh, gelarnya panjang banget ya. Nah, jadi kenapa sih kok pada malam hari ini kita ngebahas tentang aware dengan kesehatan reproduksi anak laki-laki? Tanpa bermaksud merefer pada satu kasus ya, cuma pada akhir-akhir ini alhamdulillah viral. Kalau gue bersyukur ya, akhir-akhir ini alhamdulillah viral kejadian pada seseorang yang berprestasi ya di Indonesia. Selama ini beliau dianggap sebagai wanita, bahkan tergabung di suatu persatuan olahraga gitu, dianggapnya sebagai atlet wanita. Ternyata di tahun ini alhamdulillah jati diri yang sebenarnya diumumkan oleh jenderal tertinggi, ceritanya gitu kan. Dan ternyata beliau ini adalah seorang laki-laki. Nah, untuk gue sendiri ya, kejadian viral kasus ini membuat gue jadi bersyukur dan menjadi aware bahwa kasus ini ada, angka kejadiannya tinggi. Tapi sayangnya karena kita tinggal di negara yang masih tabu ya ngebahas tentang kesehatan reproduksi, tentang seks, tentang seksualitas. Hal yang seperti ini tuh bisa miss gitu, karena mungkin misalnya yang di daerah ya, akses untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan bertemu dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi tinggi, itu mungkin gak seberuntung sama orang-orang yang berada di kota besar misalnya gitu. Atau orang tuanya sendiri nih, misalnya kita juga belum mendapatkan akses terhadap edukasi tentang kesehatan reproduksi yang cukup, sehingga pada saat kita punya anak, kita belum terbekali dengan sangat baik tentang kesehatan reproduksi. Bagaimana kita mendidik anak kita aja belum nyampe ke situ, tapi kita aware sama kesehatan reproduksi anak kita aja belum nyampe ke situ gitu. Itu aja bahkan belum nyampe, apalagi kita bisa memberikan legacy, bisa mendidik anak kita tentang bagaimana mereka cara menjaga kesehatan reproduksinya gitu. Nah, menarik sekali. Jadi bersyukur banget terhadap kejadian yang viral pada baru-baru ini. Ngomong-ngomong nih teman-teman semuanya, sebelum kita mulai izinkan gue untuk membacakan profilnya Dr. Oka ya. Sebentar. Panjang banget profilnya. Aduh, emang berprestasi banget dokternya. Jadi ini gue singkat aja ya. Dr. Oka Negara M. Biomed Vias. Nah, beliau ini pendidikannya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, pendidikan intensif seksologi di FK Universitas Udayana juga. Blablabla masih panjang tapi nggak usah gue bacain ya. Udah, intinya beliau ini adalah seorang dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan reproduksi dan seksologi, intinya kayak gitu. Baik, tidak berlama-lama lagi, izinkan saya untuk mengundang Dr. Oka. Selamat malam dok. Selamat malam, Maji. Ya Allah, dok. Di sana jam 9 ya, dok? Iya, jam 9. Jam 9 lebih ya? Udah jam berapa nih? Iya, Oke. Oke, dok, nih kita langsung aja ke pertanyaan yang udah saya susun, dan nanti kita akan langsung masuk ke Q&A dari audiens. Udah banyak banget Q&A yang masuk. Nah, sekarang pertanyaan pertama dulu ya, dok ya. Sebagai orang tua nih ya dok ya, ini kita berbicara tentang kesehatan reproduksi anak, konteksnya adalah anak laki-laki ya pada malam hari ini. Laki-laki ya? Oke. Jadi sebagai orang tua, dari sejak kapan sih kita tuh sebenarnya dok harus aware dengan kesehatan reproduksi anak laki-laki? Apa iya dari sejak dalam kandungan gitu dok, walaupun belum pasti nih yang lahir laki-laki atau perempuan gitu loh dok? Iya, hal yang menarik sebenarnya ketika kita mengulas tentang sex education sebenarnya adalah definisi seks itu sendiri dulu, yang ternyata orang banyak yang salah kaprah loh ya, bahwa banyak yang menganggap
bahwa seks itu adalah what to do gitu. Padahal sebenarnya what is sex? Jadi seks itu adalah kelamin itu sendiri. Cuma karena secara klasik ada laki-laki, ada perempuan dengan bentuk anatomi penis yang berbeda, penis dan vagina yang berbeda. Jadilah kemudian itu juga tanda untuk identitas seksual. Jadi ada yang laki-laki berarti punya penis, perempuan berarti punya vagina. Di luar itu secara klasik itu dianggap nggak normal dulu. Begitu, padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ketika berbicara tentang belajar tentang genetika, anatomi, organ reproduksi, kelamin itu sendiri gradasi sebenarnya. Gradasi dia. Jadi ada yang punya penis, ada yang punya vagina, tapi di tengah-tengah itu ada lagi yang punya yang aneh-aneh gitu. Ini beneran penis nggak sih? Kok bentuknya beda? Ini vagina nggak sih? Kok bentuknya beda? Tetapi syukurnya, syukur atau gimana ya? Maksudnya begini, yang seperti itu nggak banyak. Jadi dianggap ya bukan lagi spektrum, masih dianggap sebagai sebuah kelainan atau penyakit atau hal yang kira-kira tidak komplit sebagai manusia. Karena memang ketika seseorang memiliki organ kelamin yang normal, sehat, komplit, keberuntungannya adalah sanggup mereka ketika ketemu pasangannya nanti yang kontraseks akan bisa bereproduksi. Nah itu. Jadi kepentingannya adalah reproduksi. Tetapi zaman sedemikian sudah berubah, fungsi seks juga kemudian berubah. Tidak cuma untuk reproduksi, ada yang untuk pleasure, rekreasi, institusi, bahkan untuk bikin sehat dan awet muda. Jadi fokus orang juga akhirnya berbeda-beda. Nah kemudian ketika berbicara tentang balik, seks itu adalah kelamin. Jadi ketika kita berpikir kapan sih mestinya kita mesti aware, kapan sih kita mestinya tahu, ya. Jadi sesungguhnya baru bisa tahu ketika kelamin itu muncul. Kapan? Ya waktu lahir, waktu mengoeng si bayinya. Ngoeng apa sih? Jadi orang tua banyak yang secara konvensional bilang ini mana lihat, oh laki-laki, oh perempuan. Seringkali itu dulu, baru dilihat badannya sehat apa enggak, ada tanda-tanda khusus atau enggak gitu ya. Dan bahkan ketika melihat kemudian anaknya lahir dengan identitas seksual tertentu, misalnya laki-laki di Bali orang senang gitu. Oh laki-laki ore gitu, gembira ya. Tapi kalau misalnya seperti di beberapa yang saya kenal sahabat-sahabat seperti di Tasikmalaya, di Indramayu gitu misalnya, anak yang lahir laki-laki ditinggalin sama bapaknya, itu katanya. Jadi ada ternyata prioritas juga. Jadi kata kuncinya kemudian adalah bagaimana kita perlu tahu bahwa seksualitas itu diketahui, dipahami sejak dari lahir atau enggak. Sebenarnya memang dari lahir sudah bisa, tetapi udah bisa diintip-intip sebelumnya dengan teknologi. Begitu. Teknologinya menggunakan USG ya. Diintipin di umur 5 bulan, 6 bulan, dok ini anak saya nih laki-laki apa perempuan ya. Kan begitu ya. Dok ini udah 7 bulan dok, boleh dong diintipin. Nah biasanya dokter yang sudah menguasai suasana perlu atau tidaknya diinformasikan itu akan sudah memberitahukan. Mungkin juga kepentingannya tidak cuma melihat apa identitas seksnya atau kelaminnya, tapi juga apakah ada faktor-faktor yang kira-kira perlu disiapkan kalau ternyata ada yang abnormal pada waktu pemeriksaan lewat USG, mendeteksi dini lah begitu. Karena yang menarik misalnya ketika kita mau bicara misalnya tentang gangguan hipospadia, gangguan-gangguan yang lain yang menyertai itu sebenarnya sudah bisa dicek tuh. Dokter kandungan bagian fetomaternal bisa ngelihat misalnya yang hipospadia itu gak ada gambaran di USG-nya seperti bunga tulip. Gitu misalnya, ada. Itu. Jadi yang khusus untuk tapi itu alatnya 4D mendeteksi sih ya. itu adalah kayaknya kenapa? Iya, alatnya 4D dok, tapi mungkin untuk beberapa daerah dok untuk menemukan dokter yang punya spesifikasi konsultan fetomaternal tuh nggak semua daerah ada masalahnya. Betul banget. Daerah-daerah kan masih nggak usah konsultan fetomaternal deh. Dokter kandungan pun belum tentu ada, bahkan dokter pun belum tentu ada. Jadi masih ada yang pakai dukun beranak atau teman-teman bidan yang sudah masuk ke pedalaman begitu. Ya otomatis juga akhirnya salah satunya deteksi dini terhadap
kelainan saat lahir ya ditentukan oleh kemampuan dari siapapun itu providernya, apapun itu yang melakukan pemeriksaan, pertolongan persalinan itu saat itu. Nah, Dok, jadi jangan salah hal... itu kasus yang hipospadia itu misalnya mungkin saja di kampung ditolong oleh dukun beranak, suasananya juga buru-buru, penerangan juga gelap, tiba-tiba. Ya, tadi sampai itu Dok, mungkin lahir di daerah sampai yang gelap ya, gelap daerah. Gelap ya. Oh, betul. Kadang-kadang tiba-tiba baru mau nolong partus, kejadian awal pertamanya itu disemprot gitu ya, disemprot sama urinnya si bayi gitu. Ternyata baru dicek-cek, ternyata ini kok seperti muncrat kayak nggak jelas nih, baru dilihat dari lubang yang nggak di ujung penis gitu, langsung didiagnosis secepat itu ini bukan laki-laki deh, perempuan kali ya. Orang tuanya langsung dikasih tahu, bapak anaknya sehat, perempuan. Nah itu padahal laki-laki yang hipospadia. Nah ini sebelum kita bicara detail Dok tentang kelainan pada organ seksual, mungkin ini saya tanya persoalan umum dulu, nggak apa-apa ya Dok ya. Nah kalau misalnya gini Dok, kita udah lahiran ceprol, anaknya laki-laki, misalnya gitu, misalnya asumsi semuanya laki-laki gitu ya. Nah terus sebenarnya Dok, apa aja sih yang harus orang tua perhatikan dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan penis anak, misalnya dari segi ukuran, kemampuan ereksi, sebetulnya mulai bisa ereksi itu kapan dan lain-lain. Mungkin boleh nggak Dok dijelaskan anatomi perkembangan penis anak dengan gambar ya, kalau ada gambar yang normal seperti apa, yang tidak normal seperti apa gitu. Tapi gambar kayaknya belum bisa ditampilin. Ini perlu aku tampilin, kalau gambar yang tadi Pak Dokter WhatsApp aku bisa nggak? Oh boleh, tenor. Nah itu juga bisa gambarin ya, bisa ya ditampilin ya. Ya. Jadi begini intinya, ketika anak lahir udah brojol, yang pertama harus dipastikan oleh orang tua adalah di samping dari fisik secara general, juga misalnya adalah memastikan alat kelamin. Itu dulu, alat kelaminnya apa memang benar-benar terkonfirmasi apa. Bisa laki-laki, bisa perempuan, atau jangan-jangan ambiguo genitalia. Oh ya, jangan itu. Ya, oke. Jangan-jangan ambiguo genitalia, artinya ambiguo genitalia itu bentuknya kok nggak jelas ya. Kok seperti ada penis tapi kecil, tapi kok ini buah pelirnya nggak ada ya. Nah, jangan-jangan itu ada permasalahan di situ, permasalahan atau istilahnya problem genetik dan lain-lain, atau memang jenis kelamin yang belum jelas karena ada masalah tumbuh kembang. Nah, yang kedua, ketika sudah dipastikan, ketika itu terjadi, pastikan untuk periksakan ke dokter untuk memastikan, karena kan nanti ini akan menjadi masuk ke persyaratan identitas, akan ada akte dan lain-lain, administratif dah, biar gak ada masalah nanti ngerubah lagi. Belum lagi sekarang kan anak-anak juga udah punya kartu identitas anak KTP. Ya. Nah, jadi itu KTP anak kan ada begitu. Nah terus yang berikutnya baru mengikuti perkembangannya. Mengikuti perkembangannya ya seperti tadi itu, yang tenor itu, skala tenor atau tenor stage ada 5. Jadi ada 5 tenornya, ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah di situ sesungguhnya adalah yang berkembang adalah 1, apakah memang penisnya ukurannya sudah benar-benar normal atau look like normal. Ya kesan aja deh cukup secara visual. Soalnya dibandingin sama kakaknya, adiknya, atau yang lain, atau mungkin punya bapaknya gitu ya. Ada masalah nih. Ya pakai istilahnya perkiraan aja dulu ya. Nah, yang kedua itu kan size. Jadi di samping size dilihat tuh penisnya ini ada benjolan nggak, ada anomali nggak, ada abnormalitas nggak. Kemudian juga apakah kulupnya misalnya ada apa enggak, kulupnya lengkap apa enggak, begitu ya. Kemudian lubang kencingnya juga, pipisnya dia muncrat di ujung enggak, ujung penis apa enggak, atau di bagian bawah dia, bagian bawahnya agak ke ujung atau agak ke tengah-tengah mendekati buah pelirnya. Terus buah pelirnya ada apa enggak, atau testisnya. Terus dia apakah besar sebelah atau enggak gitu. Itu semua sebenarnya sangat mudah dilihat secara visual dan diraba. Nah nanti ketika itu semua normal, itu artinya kemungkinan anatomis dan fisiologisnya di awal baik. Tapi apakah nanti tumbuh kembangnya juga akan tumbuh? Nah ini ada
ada yang skala 1, 2, 3, 4, 5 ya. Artinya nanti dilihat yang 1 itu yang memang baru-baru yang masih imut-imut, bayi gitu ya. Yang 2 dan 3 ya, Dok? Ini usia ya? bukan. Ini ukuran testis sama diameter penis ya. Jadi kalau dilihat dari 1, ini juga kelihatannya gambarnya juga masih kelihatan gambar yang cukup prime ya, maksudnya normal banget ya. Jadi kalau dilihat memang yang di sini malah kelihatan yang di tenor 1 ini kulupnya kebuka ya. Padahal sebenarnya kan kulupnya itu masih menutup, belum dikitan, belum disirkumsisi. Tapi paling tidak dari kelamin itu akan dilihat berapa size-nya, kulupnya normal atau tidak, buah pelirnya juga ada 2 apa enggak, udah turun semua apa enggak, atau gedean sebelah apa enggak, baru nanti dicek semuanya. Nah, nanti ketika ini sudah lengkap ya akan menuju ke fase kedua, tenor kedua. Tenor kedua sebenarnya ini baru akan prepuber. Ya mungkin akan kelihatan di situ rambut-rambut kelamin sudah mulai muncul, ya penisnya mengembang, ukurannya lebih besar. Kemudian juga skrotumnya mulai ke arah bentuk yang mature. Dia akan menjadi lebih kasar, lebih tebal, lebih seperti apa ya, kulit jeruk gitu tebalnya gitu ya. Dan kalau rasnya Melayu, melanesian, dia lebih menghitam warnanya begitu. Oh, itu akan ada terjadi ras juga terus. ya? Oh, sangat. Ini juga ngaruh dari faktor tipikal dari jenis-jenis ras tertentu. Kemudian yang ketiga harapannya sih sudah mulai puber ya, sudah puber mengarah ke dewasa. Dilihat situ rambut kelaminnya, kemudian ukuran atau size-nya, kemudian juga buah pelirnya. Artinya akhirnya begini, ketika sampai di tenor ketiga ini aja, ini sudah usia pubertas. Tapi kalau di sini orang tua sudah mulai lepas sebenarnya memperhatikan, karena dia ya yang 1, 2 itu terutama ya, yang ketiga ini udah mandiri sih si anak ya, rambut kelamin, ukuran, kemudian buah pelirnya ada masalah apa enggak, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keradangan ya, yang lain-lain gitu. Baru nanti yang keempat ya berikutnya 4 dan 5 ini udah mulai dewasa tuh, rambut kelaminnya udah lebat ya, yang artinya dia udah perlu merawatnya sendiri, karena kalau nggak dirawat itu kan daerah yang lembab bakal bisa bikin jamuran kalau nggak pernah ganti pakaian dalam, nggak diurusin semuanya. Dan yang terakhir ada yang ini yang 5, ini udah super mature ya, dewasa. Itu tumbuh kembang ya, secara sederhana begitu. Tapi kalau dilihat memang apa sih yang berkembang tadi, banyak hal yang bisa dilihat lagi. 1, ukuran penis, kedua buah pelirnya, ketiga rambut kelamin. 3 unsur itu sebenarnya yang bisa dilihat. Jadi nanti pada waktu misalnya, Dok, ini diantar nih sama orang tua, Dok, ini penis anak saya kok kecil ya. Dilihat nanti dia di tenor berapa, kira-kira buah pelirnya kayak apa, rambut kelamin sudah tumbuh atau tidak, kemudian juga size dari si penis juga seperti apa. Kalau untuk size, ini memang di Indonesia, memang datanya sebenarnya Mbak Citra belum benar-benar fix ya. Salah satunya juga susu formula yang ternyata berisi estrogen. Jadi itu tidak baik buat anak-anak laki-laki.